Hello, welcome back to my channel. Di sini seperti biasa saya akan membahas mengenai 3D website menggunakan Three.js. Kalau kita lihat di tag canvas yang sudah saya buat ini, terdapat dua objek yaitu kubus dan kerucut, di mana masing-masing dua objek ini kita lihat juga di sini ya. Ini sudah memiliki tekstur. Tetapi kita akan mencoba mengkombinasi teksturnya ini dengan ambience, normal, dan roughness. Nah, apa itu ke gambar ini? Cek di video sebelumnya ya teman-teman ya, saya sudah menjelaskan arti dari masing-masing gambar ini. Nah, bagaimana caranya kita untuk menggabungkan semua gambar ini menjadi satu ya, agar terlihat real seperti ini ya teman-teman. Oke, kita langsung saja cek di script.js nya ini ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita melanjutkan untuk ke materi selanjutnya, kita matikan dulu rotationnya di dalam kubusnya agar kita akan fokus untuk melihat tekstur lebih mendalam. Kita matikan ininya, angle time-nya kita komen aja ya, nanti sewaktu itu kita akan buktikan. Kita cek ya, jadi sementara kita tidak menggunakan animasi terlebih dahulu ya, jadi terlihat kosong seperti ini. Oke, langsung saja di script.js nya. Di sini saya akan melakukan import terlebih dahulu ya, aset-aset apa yang kita butuhkan. Itu gampang sekali teman-teman, kita buatkan import, ketik aja nama variabelnya, terserah teman-teman yang mau kasih namanya. Saya tulis saja image ambient conclusion from asset ambient. Ini disesuaikan sama letak yang teman-teman kasih ya. Di sini saya menaruh file gambar ambient conclusionnya di dalam aset. Selanjutnya kita buat file bernama image height from. Ini untuk menaruh aset file height. Oke, selanjutnya kita membuat image lagi, yaitu image roughness. Asset dan ambilnya di roughness, gambar roughness. Oke. Dan yang terakhir saya mencoba untuk mengambil image normalnya ya di dalam aset. From asset normal dot. Oke, setelah sudah diimport semuanya, kita cek di sini tidak terjadi apa-apa ya, karena tadi perintahnya cuma mengambil gambar yang ada di dalam aset. Nah, sebelum itu kita coba cek di dokumentasi di Three.js ya. Kalau kita lihat khususnya di material ya, di dalam material kali ini saya akan menggunakan material standar, dimana di dalam propertinya itu saya akan mencoba untuk AO map. Ini kan tadi di materi sebelumnya sudah dicoba ya, yaitu untuk menampilkan tekstur. Selain itu ada juga AO map intensity, nanti kita akan coba ya teman-teman ya, intensity. Terus ada displacement map, jadi nanti terlihat seperti ada gelombang di dalam vertikal garisnya ya teman-teman. Nanti kita akan coba ya displacement map ini seperti apa. Terus map itu sudah kita coba ya, map normal, map metalness, dan roughness. Nanti kita akan coba satu-satu di dalam script yang kita buatkan ya. Tapi teman-teman boleh menggunakan
basic material basic ya. Sebenarnya fungsi dari basic dan standar itu sama aja ya. Nah, di dalam basic pun itu pun juga ada AO map, ada IMAP intensity. Jadi terserah teman-teman mau menggunakan line basic material atau dari mesh basic material. Untuk di materi kali ini saya akan mencoba menggunakan mesh basic material. Oke, kembali lagi di script.js-nya ya teman-teman ya. Oke, kita langsung saja kita membuat tekstur loadernya ya, sama seperti cara kita memanggil tekstur. Oke, ini dihapuskan terlebih dahulu. Kita buat variabel lagi, yaitu coba tekstur ambient conclusion tekstur loader load image ambient conclusion ya. Jadi caranya sama ya seperti kita membuat tekstur. Ini kita ulang aja, yaitu cos tekstur height tekstur loader load image height, dan ada lagi cos tekstur loader roughness tekstur loader load image roughness ya. Dan yang terakhir adalah image normalnya, cos tekstur normal tekstur loader load image normal ya. Setelah sudah membuat tekstur loadernya, disesuaikan dengan hasil importnya yang sudah kita buat, selanjutnya kita akan membuat tekstur loader ini masuk ke dalam material yang sudah kita buat ya. Kalau kita cek di sini, di sini sebelumnya saya sudah membuat mesh get material ya, tapi kita akan mencoba mengganti dengan mesh standar. Nah, di dalam sini kan ada property map ya, kita taruh aja di luar. Sebenarnya teman-teman sama aja ya, mau taruh di luar atau di dalam, fungsinya sama aja. Oke, di selanjutnya adalah saya akan mencoba untuk menampilkan gambar ambient conclusion, dimana ambient conclusion ini kalau kita lihat di sini ada shadow di sela-sela kotaknya ini ya, jadi terlihat ada bayangan-bayangan agak terlihat seperti real. Kalau kita cek di tag canvas yang sudah kita buat, ada errornya. Jadi ini semacam kotak dan kerucutnya itu tidak terlihat ya, karena saya menggunakan material standar ya. Kalau misalkan tadi saya menggunakan mesh yang lain, itu sudah include dengan light-nya, dengan cahayanya. Nah, untuk itu saya harus membuat metode light-nya terlebih dahulu ya. Nah, caranya seperti apa? Kita buat aja di sini ya, di atasnya tekstur. Kita coba tuliskan aja light. Kita buat cos variable cos yaitu ambient light. Kita tuliskan new 3.ambient light. Nah, jadi di metode ambient light itu adalah semacam fungsinya untuk memancarkan objek dengan menggunakan light. Nah, di dalam ambient light itu terdapat color, dimana color yang saya akan gunakan yaitu 0xFFF
F-nya ada 6 kali ya, 2, 3, 4, 5, 6. Ini adalah kalau kita cek di Google itu adalah warna putih ya teman-teman ya. Text colornya itu adalah warna putih karena ini adalah color di dalam JavaScript. Teman-teman bisa boleh menggunakan hashtag F-nya ada 6 kali. Jadi bebas. Di sini setelah sudah menentukan colornya, kita mengaturkan intensity-nya berapa. Di sini saya akan menggunakan 1 aja. Setelah itu kita akan masukkan di dalam scenes-nya dengan memanggil ambient light. Setelah sudah itu kita coba, nampaknya masih ada error ya. Kita kelupaan yaitu menaruh ambient light-nya itu posisinya ada di mana ya. Nah, kita coba bikin variabel lagi yaitu light new 3.point light. Warnanya sama ya, warnanya itu 0x dan 1. Oke, selanjutnya adalah kita akan menaruh posisi like-nya itu ada di mana. Contoh karena saya akan mencoba position.x, x-nya ada di 2, y-nya ini saya akan taruhnya di 3, dan yang terakhir ada di 4. Kita masukkan scenes-nya untuk memanggil light. Kita coba apakah berhasil. Ya, rupanya ada kesalahan. Kalau kita cek di errornya itu adalah cannot access scenes before initiation. Berarti di sininya, di resultnya yang sudah kita buat scenes-nya ini harus ditaruh di atas ya, karena scenes-nya ini kan saya panggil sebelum scenes-nya ini, jadi harus ditaruh di atasnya ya terlebih dahulu ya, makanya terjadi error. Nah, jadi seperti ini sehingga tidak akan terjadi error ya. Kalau kita cek lagi ya, sudah terlihat ya teman-teman ya, kubusnya ini terlihat seperti putih seperti itu. Nah, untuk langkah selanjutnya kita akan mencoba membuat tekstur. Seperti biasa kita coba material bootstrap ya. Bootstrapnya ini kita ganti aja material. Kita buat material ya, tekstur. Kita cek ya, tekstur ya, coba ya, sudah terlihat ini untuk teksturnya. Ya, terlihat seperti ini ya, jadi teksturnya. Terus setelah itu kita mencoba menampilkan ambient conclusionnya, yaitu material.awmap tekstur ambient conclusion, yaitu adalah image ambient conclusionnya ya. Kalau kita cek ya, tidak terjadi apa-apa ya, tapi aslinya itu ada bayangan-bayangan hitam. Kalau teman-teman kita bisa lihat. Nah, caranya itu kita akan mencoba menambahkan intensity-nya ya teman-teman ya. Kalau kita cek di sini yaitu material awmap intensity. Nah, di sini saya akan menggunakan intensity-nya itu adalah 1. Kalau kita coba, belum terlihat sama sekali ya teman-teman ya. Tapi di sini ada bayangan, ada 1. Coba kita akan melakukan GUI sehingga ketika angkanya itu semakin besar, shadow-nya ini terlihat ya teman-teman ya. Kita coba aja
yaitu kita akan add-kan GUI-nya ya. Ya, di sini kita coba GUI add material dot AOMap intensity. Sini kita mencoba min, kita mulai dari 0 minnya, maxnya 10 aja ya, dan stepnya kita coba sampai 0,00. Seperti ini. Oh, ada kesalahan, harusnya GUI ya, bukan back. Oke. Kita coba. Ya, malah ada kesalahan di sini ya. Kenapa ambient intensity-nya terlihat semakin menggelap? Kalau kita cek kenapa di IO map-nya ini semakin tinggi angkanya akan semakin redup keseluruhannya ya, karena kita belum menambahkan fungsi dari UV2 di dalam 3JS-nya. Jadi kalau tidak menggunakan UV2-nya itu, malah objek yang sudah kita buat itu semakin redup ya pencahayaannya ya. Tapi harusnya sela-sela di kotaknya ini harusnya semakin redup, bukan di objeknya itu. Nah, maka dari itu kita harus membuat fungsi dari UV2. Kalau kita cek di objeknya yang sudah kita buat, misalkan cube ya, kita buat console log, kita cek di sini tuh di dalam mesh cube-nya itu terdapat sebuah objek macam-macam ya. Kita cek di bagian geometri, atribut, dan UV. Nah, di dalam UV ini itu memiliki vertex ya. Jadi vertex itu semacam titik di mana garis saling bertemu ya. Ya, seperti itu. Nah, ini kita akan mengimplementasikan UV2-nya ini dimasukkan di dalam objek. Caranya seperti apa? Kita coba membuat cube.geometry ya, karena tadi posisinya ada di geometri. Kita buat set atribut ya, sama halnya kita membuat position, yaitu set atribut. Apa yang akan kita ambil di atributnya yaitu UV2. Kita buat new lagi, new tree.buffer atribut. Nah, di dalam buffer atributnya itu kita masukkan lagi cube.geometry.attribute .uv.array dan 2. Maksudnya 2 ini adalah vertex. Kalau kita cek di sini, coba kita console log ya biar teman-teman tahu. Cube geometry.attribute, kita coba aja. Sini di dalam atribut itu ada UV, di dalam UV itu ada array. Nah, setiap array ini terdapat vertex-nya masing-masing ya, dimana hasil maksimalnya itu adalah 2, yaitu 0 tambah 1, 1 tambah 1, 2, dan 1 tambah 1 lagi ada 2. Selanjutnya titiknya itu akan menemukan angka 2, sehingga kita tulisnya angka 2 ya. Jadi kalau
atau tidak menulis angka 2 ini akan tidak berjalan ya teman-teman ya. Ya, ini sudah. Selain itu juga di icon geometrinya juga ditambahkan ya UV2 nya ya. Kita copy, kita masukkan sini, icon atributnya kita ganti ya, seperti ini ya teman-teman ya. Kita cek apakah bisa berjalan AO map nya ya. Ya, terlihat beda sekali ya, yang dimana di sebelumnya itu objeknya malah redup, tapi kalau di sini sela-selanya akan semakin redup ya kalau kita cek seperti ini ya. Ya, seperti itu fungsi dari UV2 di Three.js. Jadi ambient conclusionnya terlihat ya, menyatu di objek yang sudah kita buat. Oke, untuk selanjutnya kita mencoba selanjutnya adalah displacement map. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk displacement mapnya ya, dimana kita taruh di sini. Oke, kita buat material dot displacement map, dimana kita akan menampilkan gambar height ya, dimana height ini terlihat ada benjolan-benjolan di setiap lapisannya. Nah, agar terlihat lebih nyata lagi, kita masukkan tekstur height. Kalau kita cek pasti akan terlihat seperti ini ya. Jadi alasnya itu mencar sekali ya teman-teman ya. Kita akan mengurangkan scale-nya ya. Itu material dot displacement scale. Kita coba mengurangkan angka 0,005 aja ya. Coba ya, jadi seperti ini. Ini contoh aja ya. Nah, bagaimana displacement itu bekerja tetapi lapisannya itu tidak ini ya, tidak muncul ada gelombang-gelombangnya. Nah, kita akan mencoba untuk mengganti ukuran dari cube-nya ya. Kalau kita lihat di cube-nya itu 111, kita tambahkan angka 100. Akan terlihat seperti apa ya, terlihat ada gelombang masing-masing ya. Jadi terlihat agak seperti real, seperti nyata. Ini fungsi dari displacement map-nya. Dan untuk selanjutnya kita akan mencoba melakukan semacam roughness, dimana roughness ini ada kayak pantulan cahaya ya. Jadi objek yang sudah kita buat ini ada pantulan cahaya. Nah, caranya cukup simpel, sama seperti tadi kita membuat map yang lain. Ini tambahkan material dot roughness, properti dari standar ya, yaitu roughness map, tekstur roughness. Kita cek, kita masuk, perbesar ya, jadi ada pantulan cahaya ya. Kalau kita lihat ada pantulan cahaya di sini, jadi terlihat seperti real sekali ya. Dan yang terakhir kita akan mencoba menambahkan normal agar ada terkesan teksturnya itu lebih dipertajam lagi. Untuk itu kita coba aja, kita tambahkan material
normal, tekstur, normal. Seperti itu, kita cek. Ya, jadi terlihat lebih real banget ya kalau kita cek di sela-selanya. Jadi terlihat lebih real. Ya, seperti itu. Mungkin teman-teman bisa di set aja di normal scale-nya ya. Di sini saya akan mencoba materialnya ini normal scale. Kalau kita set jadi satu-satu, kita coba aja terlihat. Ya seperti sama aja. Kalau kita perbesar lagi, semacam ini ya, ada kayak shardnya di sekitar ini. Jadi teman-teman bebas terserah mau menggunakan normal setnya seperti apa mau batanya itu lebih dipertajam lagi atau lebih dikurangi skillnya ya. Paling kalau cocoknya itu saya lebih condong ke angka 1 aja ya skillnya, jadi gak terlihat seperti sub banget di kotaknya ya. Kini lebih udah terlihat rapi ya teman-teman ya. Kalian bisa coba sendiri dengan yang tadi. Oke, itu terlihat sangat real banget ya. Jadi persis seperti di gambar ini. Oke, itu dari saya untuk materi tekstur dan material dengan menggunakan UV di Three.js. Untuk di materi selanjutnya saya akan membuat sebuah studi kasus menggunakan Three.js ya. Jadi teman-teman sabar aja, tetap dukung channel saya di sini. Mungkin itu aja dari saya. Sekian dan sampai jumpa.